Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Saya dari D3 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Sari Mutiara Indonesia dari kelas 1B TLM dengan NIM 210209086. Di sini saya akan mengangkat kasus kesehatan, yaitu tanggung gugat dokter atas kesalahan diagnosis pada pelayanan di rumah sakit. Kejadian ini berada di Rumah Sakit Dr. Subandi, Kabupaten Jember. Di rumah sakit tersebut terdapat masalah dokter yang salah mendiagnosis penyakit pada pasien. Sebelumnya, pasien menerima informasi bahwa dirinya terkena penyakit hernia. Akan tetapi, ketika dalam operasi, dokter mengalihkan operasi menjadi operasi ke bagian usus yang diduga terjadi pembusukan. Pasien maupun keluarga tidak mengetahui sama sekali hal ini karena dokter mengambil keputusan secara sepihak tanpa memberitahu pasien ataupun keluarga pasien. Setelah dipulangkan, pasien mengeluh sakit pada operasi yang dilakukan karena pembusukan usus masih tersisa di tubuhnya. Pihak keluarga pun merasa kecewa karena dokter mengambil keputusan secara sepihak. Saat akan melakukan tindakan, dokter akan melakukan sebuah diagnosis yang didasari oleh rekan medis. Dokter harus melakukan rekam medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien agar dokter dapat menentukan tindakan atau pengobatan yang akan dilakukan. Keaktualisasian diagnosis dokter didasari pada tahap rekam medis. Setelah rekam medis berjalan dengan baik untuk menemukan hasil diagnosis, maka dokter menawarkan sebuah formulir persetujuan. Sesuai dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran yang menjelaskan tentang segala tindakan yang akan dilakukan dokter harus mendapat persetujuan pasien. Saat musyawarah berjalan di rumah sakit, keluarga yang berinisial NK 70 tahun tersebut mengaku menggunakan jenis pelayanan umum karena menurut mereka itu dapat didahulukan tindakannya. Saat menemui kepala humas dan para dokter yang melakukan tindakan pembedahan, yaitu Dr. E, Dr. AN, dan Dr. AR. Saat itu pula pasien mengatakan padahal diagnosis hanya sakit hernia, mengapa operasi sampai ke ususnya. Dan dokter pun beralasan bahwa usus milik pasien telah busuk atau rusak sebelumnya, dan hal ini bukan kekeliruan dokter. Proses musyawarah pun terjadi, kedua belah pihak terasa sangat rumit karena dokter tidak menerima kesalahannya. Dan permintaan pasien kepada dokter tersebut adalah meminta ganti rugi terhadap apa yang telah diperbuat oleh dokter. Keluarga pasien meminta tindakan penyembuhan dari dokter untuk kesehatan dan keselamatan pasien tanpa biaya. Dalam kasus ini, terdapat beberapa pasal yang dapat menguatkan pasien untuk menggugat dokter secara hukum perdata. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sudah jelas bahwa tenaga kesehatan, yaitu dokter, dapat digugat dan dimintai ganti rugi penanganan yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Dr. Subandi mengalami kesalahan dan kerugian, maka dokter tersebut dapat digugat dan dimintai ganti rugi. Kesalahan yang diperbuat oleh dokter kepada pasien dapat dipertanggunggugatan. Sistem tanggung gugat yang digunakan pasien kepada dokter adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan karena berdasarkan kejadian yang dialami oleh pasien. Kesalahan yang dilakukan oleh dokter merupakan unsur kesalahan pokok dan mutlak. Pasien telah membuktikan kesalahan dokter dengan adanya sisa pembusukan usus dalam tubuhnya. Dan hasil dari proses musyawarah mereka antara pasien dan dokter di Rumah Sakit Dr. Subandi adalah melakukan tindakan selanjutnya tanpa
tanpa biaya untuk penyembuhan pasien. Bentuk tanggung jawab yang diberikan dokter adalah tanggung jawab material dalam hal ini. Tanggung jawab dokter di Rumah Sakit Dr. Subandi adalah memberikan penyembuhan tanpa pembiayaan operasi dan pengobatan. Dokter yang telah melakukan kesalahan diagnosis ini mengatakan akan memulihkan pasien tanpa pembiayaan operasi lanjutan dan obat-obatan. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.